Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik, nikmat sehat maupun nikmat iman Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang. Di sini saya akan mempresentasikan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itulah gencatan senjata yang dikukuhkan di Hudaibiyah. Bila dicermati, butir-butir yang tertuang dalam perjanjian tersebut memang harus diakui ada di sisi kelemahannya. Namun tidak dapat diragukan bahwa langkah itu merupakan kemenangan yang amat besar bagi kaum muslimin. Sebab sudah sekian lama pihak Quraisy tidak mau mengakui sedikit pun keberadaan kaum muslimin dan bahkan mereka hendak memberantas hingga ke akar-akarnya. Mereka menunggu-nunggu babak akhir dari perjalanan kaum muslimin dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Mereka mencoba memasang penghalang antara dakwah Islam dan manusia sambil membual bahwa merekalah yang layak memegang kepemimpinan agama dan roda kehidupan di seluruh jazirah Arab. Meskipun hanya pengukuhan perjanjian, ini sudah bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap kekuatan kaum muslimin. Di samping orang-orang Quraisy merasa tidak sanggup lagi menghadapi mereka. Butir ketiga dari perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pihak Quraisy lupa terhadap kedudukannya sebagai pemegang roda kehidupan dunia dan kepemimpinan agama. Mereka tidak lagi mempedulikan hal ini. Yang mereka pikirkan ini adalah keselamatan diri mereka sendiri. Kalaupun semua manusia dan orang-orang selain Arab mau masuk Islam, mereka tidak lagi memedulikannya dan tidak akan ikut campur dalam bentuk apapun. Bukankah sebenarnya hal ini merupakan kegagalan yang telak bagi pihak Quraisy dan sebaliknya merupakan kemenangan yang nyata bagi pihak kaum muslimin? Peperangan secara terus-menerus yang melibatkan kaum muslimin dan musuh-musuhnya sama sekali tidak dimaksudkan kaum muslimin untuk mendapatkan harta benda, merenggut nyawa, membinasakan manusia maupun memaksa manusia agar memeluk Islam. Satu-satunya tujuan yang hendak mereka gapai dari berbagai peperangan itu ialah ingin menciptakan kebebasan yang utuh bagi manusia dalam masalah akidah dan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Surat Al-Kahfi ayat 29. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi maksud mereka. Bagian-bagian dari tujuan ini atau sinyal-sinyalnya telah berada di tangan. Tujuan ini mungkin saja tidak akan tercapai sekalipun dengan kemenangan yang besar dalam peperangan. Dengan adanya kebebasan ini, kaum muslimin bisa menorehkan keberhasilan yang besar di bidang dakwah. Jumlah mereka yang tidak lebih dari 3.000 orang sebelum gencatan senjata semakin bertambah banyak setelah adanya gencatan senjata ini. Selama 2 tahun setelah itu, pasukan Islam telah bertambah menjadi 10.000 prajurit, yaitu saat penaklukan Mekah. Butir kedua, perjanjian itu juga merupakan kemenangan kedua yang besar bagi kaum muslimin. Mereka bukan pihak yang mengawali peperangan, melainkan pihak Quraisy yang mengawalinya. Allah berfirman, "Wahum bada'ukum awwala marrah," dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu. Surat At-Taubah ayat 13. Semua aktivitas militer yang dilakukan kaum muslimin dimaksudkan hanya untuk mengantisipasi organisasi orang-orang Quraisy dan ulah mereka yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah atau membalas perlakuan buruk mereka. Tiap-tiap pihak mengambil tindakan dengan alasannya sendiri. Jadi perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun yang akan membatasi arogansi dan penolakan ini merupakan bukti kegagalan, kelemahan, dan kehancuran kaum Quraisy sejak awal perang. Butir pertama perjanjian itu merupakan batas akhir bagi Quraisy yang selalu menghalangi seseorang untuk memasuki Masjidil Haram. Ini juga merupakan kegagalan bagi kaum Quraisy. Butir ini hanya akan memberikan kesempatan bagi Quraisy untuk menghalangi manusia akan memasuki Masjidil Haram selama 1 tahun saja. Pihak Quraisy memberikan 3 celah ini kepada kaum muslimin. Mereka hanya memiliki
satu celah saja, yaitu butir keempat. Tetapi celah ini pun sebenarnya tak banyak artinya. Di sini tidak ada sesuatu yang membahayakan kaum muslimin. Sebagaimana diketahui, selain seseorang disebut orang muslim, dia tentu tidak akan lari dari Allah dan Rasulnya, tidak meninggalkan wilayah Islam kecuali memang dia murtad secara lahir dan batin. Jika dia murtad, Islam dan kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan dirinya. Bahkan tindakannya yang memisahkan diri dari masyarakat Islam jauh lebih baik daripada dia berada di tengah mereka. Ini yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Sesungguhnya siapapun di antara kita yang pergi bergabung dengan mereka, dia akan dijauhi Allah. Adapun penduduk Mekah yang masuk Islam, kalaupun dia tidak bisa datang ke Madinah, bumi Allah itu amat luas. Bukankah Habasyah terbuka lebar bagi kaum muslimin pada saat penduduk Madinah belum mengenal Islam sedikit pun? Hal itu juga diisyaratkan Rasulullah dalam sabda beliau. Barang siapa di antara mereka hendak mendatangi kita, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Kesepakatan yang diambil Rasulullah dalam perjanjian tersebut, sekalipun secara sepintas tampak merupakan keunggulan bagi Quraisy, sejatinya itu mencerminkan kegundahan, kegelisahan, dan ketakutan mereka terhadap eksistensi paganisme. Mereka merasa seolah-olah eksistensi mereka berada di pinggir jurang yang terjal. Maka langkah inilah yang mereka ambil. Bila di antara kaum muslimin ada yang lari ke pihak Quraisy, Nabi SAW tidak akan memintanya agar dikembalikan. Ini merupakan bukti bahwa beliau benar-benar tegar dalam meneguhkan kekuatan dan sama sekali tidak risau dengan syarat yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Wallahu a'lam, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.